Di sini kita akan membahas tentang sejarah gereja di Indonesia. Baik, di mana di dalam sejarah gereja Indonesia ada beberapa era. Yang pertama itu adalah era Portugis, di mana era Portugis berawal dari kedatangan Portugis ke Kepulauan Maluku. Orang pertama yang menjadi agama Katolik adalah orang Maluku. Kolano yang dibaptis bersama seluruh warga kampungnya pada tahun 1634 setelah menerima pemberitaan Injil dari Gonzalo Peleoso, seorang saudagar Portugis. Ketika itu, pelaut Portugis menemukan kepulauan rempah-rempah dan bersama dengan para pedagang dan serdadu-serdadu, para imam Katolik, para iman Katolik datang untuk menyebarkan Injil. Santo Fransiskus Xaverius yang pada tahun 1547 mengunjungi Pulau Ambon, Saparua, dan Ternate. Ia membaptis beberapa ribu penduduk setempat. Selanjutnya ada era VOC, di mana sejak kedatangan dan kekuasaan VOC di Indonesia tahun 1619 sampai 1799 dan akhirnya mengambil alih kekuasaan politik di Indonesia. Gereja Katolik dilarang secara mutlak dan bertahan di beberapa wilayah yang tidak termasuk VOC, yaitu Flores dan Timor. Penguasa VOC beragama Protestan dan mengusir imam-imam Katolik yang berkebangsaan Portugis dan mengganti mereka dengan pendeta Protestan dari Belanda. Umat Katolik menjadi orang Protestan di komunitas Katolik di Ambonia. Pada tahun 1624, Pastor Egidius de Abreu SJ dibunuh di Kastel Batavia pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal dan Jan Pieterszoon Koen karena mengajar agama dan merayakan misa kudus di penjara. Lalu, Pastor Ade Rhodes, pencipta huruf abjad Vietnam, dijatuhi hukuman dan menyaksikan pembakaran salibnya dan alat-alat ibadat Katolik di bawah gantungan tempat dua orang pencuri baru saja digantung kemudian diusir pada tahun 1646. Setelah itu, Johannes Kaspas Krag terpaksa meninggalkan Batavia karena usahanya dipersulit oleh beberapa pejabat VOC. Akibat dia membantu beberapa iman Katolik yang singgah di pelabuhan Batavia. Ia pindah ke Makau masuk Serikat Yesus dan meninggal sebagai martir di Vietnam pada tahun 1737. Pada abad ke-18, Eropa Barat diliputi perang dahsyat Belanda, masing-masing memihak antara satu, sehingga kedaulatan menjadi hilang. Pada tahun 1799, VOC bubar dan bangkrut. Setelah era VOC, ada era Hindia Belanda, di mana perubahan politik di Belanda, khususnya kenaikan tahta Raja Lodewijk, seorang Katolik, membawa pengaruh yang cukup positif. Kebebasan umat beragama mulai diakui oleh pemerintah. Pada tanggal 8 Mei 1807, pimpinan Gereja Katolik di Roma mendapat persetujuan Raja Louis Napoleon untuk mendirikan Prefektur Apostolik Hindia Belanda di Batavia. Pada tanggal 4 April 1808, dua orang imam dari negeri Belanda tiba di Jakarta, yaitu Pastor Jacobus Nelissen, Pastor Lambertus Prinsen. Yang diangkat menjadi prefek apostolik pertama adalah Pastor Jan Nelissen.
Gubernur Jenderal Denles berkuasa menggantikan POC dengan pemerintah Hindia Belanda. Kebebasan beragama kemudian diberlakukan. Walaupun agama Katolik satu itu agak dipersukar, imam saat itu hanya 5 orang untuk memelihara umat sebanyak 9.000 orang yang hidup berjauhan satu sama lainnya. Akan tetapi, pada tahun 1889, kondisi ini membaik, di mana ada 50 orang imam di Indonesia. Di daerah Yogyakarta, misi Katolik dilarang sampai pada tahun 1899. Selanjutnya kita masuk ke Van Lith, di mana misi Katolik di daerah ini diawali oleh Pastor F. Van Lith, SJ yang datang ke Muntilan pada tahun 1896. Pada awalnya usahanya tidak membuahkan hasil yang sangat begitu memuaskan, akan tetapi pada tahun 1904 tiba-tiba 4 orang kepala desa dari daerah Kelibawang datang ke rumah Romo dan mereka meminta untuk dipelajari pelajaran agama. Pada tanggal 15 Desember 1904, rombongan pertama orang Jawa berjumlah 178 orang dibaptis di sebuah mata air Samagung yang terletak di antara dua batang pohon sono. Tempat bersejarah ini sekarang menjadi tempat ziarah Sendang Sono. Romo Van Lith juga mendirikan sekolah guru di Muntilan yaitu Normal School pada 1900 dan Quick School sekolah pendidikan guru pada tahun 1904. Pada tahun 1918, sekolah-sekolah Katolik dikumpulkan dalam satu yayasan yaitu Yayasan Kansius. Para imam dan uskup pertama di Indonesia adalah bekas siswa Muntilan. Pada permulaan abad ke-20, Gereja Katolik berkembang pesat. Pada 1911, Van Lith mendirikan seminar menengah. 3 dari 6 calon generasi pertama dari tahun 1926 dan 1928, yaitu Romo FX Satiman, SJA, Deja Jasoputra, SJ, dan Albert Soegi Jafranata, SJ. Selanjutnya era perjuangan kemerdekaan, di mana Albertus Soegi Jafranata menjadi uskup Indonesia yang pertama ditabiskan pada tahun 1440. Tanggal 20 Desember 1048, Romo Sanjaja terbunuh bersama Prater Hermantius Bonas, SJ, disusun di Kembaran dekat Muntilan. Ketika penyerangan pasukan Belanda ke Semarang yang berlanjut ke Jogja dalam agresi militer Belanda II. Romo Sanjaja dikenal sebagai martir pribumi dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia. Monsieur Soegi Jafranata bersama Uskup Willikens, SJ, menghadapi penguasa penduduk pemerintah Jepang dan berhasil mengusahakan agar rumah sakit Santo Carolus dapat berjalan terus. Banyak di antara pahlawan-pahlawan nasional yang beragama Katolik seperti Andi Sucipto, Agustinus, Ignatius Lamet Riyadi, dan Yosudarso. Yang terakhir yaitu era kemerdekaan 1945 sampai sekarang, di mana kardinal pertama di Indonesia adalah Justinus Kardinal Darmojuwono, diangkat pada 29 Juni 1967. Gereja Katolik Indonesia aktif dalam kehidupan Gereja Katolik dunia. Uskup Indonesia mengambil bagian dalam Konsili Vatikan kedua, di mana Paus Paulus yang kelima berkunjung ke Indonesia pada tahun 1970. Kemudian, tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Indonesia. Kota-kota yang dikunjunginya adalah Jakarta, Medan atau Sumatera Utara, Yogyakarta atau Jawa Tengah, dan Maumere atau Flores, dan Dili atau Timur Timur. Begitulah sejarah tentang Gereja Katolik di Indonesia. Jika ada kata yang kurang pas, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.